Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifat Adam Farizi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi mengenai pengertian, langkah-langkah, serta contoh dari metode snowball sampling. Semoga dengan penjelasan yang akan kami sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu metode snowball sampling. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Kak Farido, Kanita, dan saya sendiri Rifat Adam. Baik, tanpa berlama-lama, silahkan Kanita untuk masuk ke materi. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sumber. Untuk snowball sampling sendiri adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas di mana unit baru direkrut oleh unit lain untuk menjadi bagian dari sampel. Pengambilan snowball sampling dimulai dengan satu atau lebih partisipan studi. Proses ini kemudian berlanjut berdasarkan rujukan dari partisipan tersebut. Proses ini berlanjut hingga mencapai sampel yang diinginkan atau di titik jenuh. Selanjutnya mungkin ada definisi dari para ahli. Menurut Sugiono tahun 2017, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dimulai dengan sedikit sumber data yang kemudian berkembang seiring proses pengambilan data. Dan menurut Restu Kartikowidi 2018, snowball sampling adalah proses pemilihan sampel yang menggunakan jaringan antar individu. Teknik ini disebut juga sebagai penelitian bola salju. Baik, di sini ada interpretasi kelompok. Jadi saya jelaskan secara lebih sederhana. Kita ambil responden di tahap awal dan kemudian responden ini diminta untuk menyebutkan dua nama untuk direkomendasikan. Maka dua nama ini menjadi tahap kedua, total menjadi 3 dengan tahap pertama. Kemudian di tahap ketiga, dua orang ini merekomendasikan dua orang lagi, total menjadi 4 di tahap ketiga. Dan sampai dengan tahap berikutnya, akan berkembang sampai seterusnya, sampai menjadi sampel yang diinginkan atau dicapai. Jadi, jumlah responden atau unit observasi semakin lama semakin banyak, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh responden terdahulu yang sudah digali informasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan snowball sampling. Pada dasarnya ada 3 langkah utama, yaitu identifikasi awal, yang kedua subjek memberikan referensi, dan yang terakhir referensi subjek akan memberikan referensi ke responden lain. Langkah lebih jelasnya yaitu peneliti menentukan subjek yang dianggap memenuhi kriteria yang nantinya si subjek ini akan memberikan referensi ke subjek-subjek lain dan akan terus berlanjut hingga jumlah sampel dianggap cukup. Simpelnya, saya akan memberikan beberapa contoh kasus penggunaan metode sampling. Untuk kasus yang pertama, yaitu yang bertema penggunaan narkoba, peneliti memulai dengan 3 sampel penggunaan narkoba dari rumah sakit, lalu memperoleh referensi pengguna lain dari ketiganya. Proses ini berulang hingga jumlah sampel dianggap mencukupi. Yang kedua, dalam kerusuhan. Polisi menanyai tersangka awal untuk mengungkap pelaku lain. Dari informasi yang diperoleh, mereka menangkap dan menanyai orang baru secara berantai hingga menemukan dalam kerusuhan. Dan yang terakhir, ini terkait tentang karakteristik batu akik. Peneliti mewawancarai 3 kolektor batu akik, lalu mencari dan mewawancarai teman-teman mereka yang juga mengoleksi batu akik untuk memperluas informasi. Sesuai namanya, subjek atau responden akan merekomendasikan subjek berikutnya. Lalu berlanjut terus hingga peneliti memperoleh jumlah data atau informasi yang dibutuhkan. Nah, lalu untuk metode snowball sampling ini juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, di penelitiannya bisa dimulai dengan awal informasi yang terbatas dan minimal.
Terus juga karena ketika ada kekurangan data bisa dicari dan dikerucutkan saat penelitian berlangsung. Ada juga memudahkan penelitian untuk mengeksplorasi kelompok responden yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian dan tidak menemukan apapun. Dan yang ketiga ada teknik snowball sampling ini diakhiri penelitian yang cukup akurat. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu di teknik ini banyak mengeluarkan biaya berlipat ganda, apalagi jika tidak menemukan jaringan responden secara tepat. Dan juga yang kedua ada ketika penelitian yang salah melakukan perhitungan, tidak akurat atau meleset, justru berpotensi mendapatkan jaringan responden yang salah sehingga justru semakin mempersulit penelitian. Dan yang ketiga ada masalah identitas responden atau sampel, cenderung rawan, apalagi jika topik yang diangkat adalah tema kontroversial. Di sini ada contoh artikel ilmiah. Jadi kita dapat judulnya itu analisa faktor penghambat penerapan Building Information Modeling atau BIM pada konsultan di Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsultan perencanaan gedung di Kabupaten Gresik dengan teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Untuk topiknya yaitu faktor-faktor yang menghambat penerapan Building Information Modeling atau BIM pada konsultan perencana gedung di Kabupaten Gresik. Jadi di sini ada yang kami cantumkan. Okay, next. Nah, dan yang untuk yang terakhir, kami juga menyantumkan beberapa sumber yang terlampir di layar. Oke, baik. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami dengan baik dan memberi gambaran yang jelas mengenai metode sampling, snowball sampling. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian kalian.